tentang najis, tahir, dan mutanajjis. Ini ada kain suci, bersih. Kalaupun kena daki, kena keringat, dia tidak najis. Ini ada batik suci, walaupun kena keringat, tidak najis. Masuk ke dalam mesin cuci. Kain masuk mesin cuci, sorban masuk mesin cuci, peci jangan, kaos kaki masuk mesin cuci. Tapi ada celana anak kecil yang sudah lewat umur 2 tahun, kena najis kencing, masuk ke dalam rice cooker, ke dalam. Nah, saya sedang ngetes jamaah masih sadar atau tidak. Kalau jamaah sadar dia pasti kritik, mesin cuci Pak Ustaz. Tapi kalau jamaah sudah bosan, masuk dalam rice cooker, terserahlah Pak Ustaz, penting cepat selesai. Aku pun udah mau pulang, kolak dulu mangkok nunggu di rumah gitu. Kain masuk, batik masuk, sorban masuk, kaos kaki masuk ke dalam mesin cuci. Masuk satu celana anak kecil yang udah lewat 2 tahun, tidak hanya sekedar minum ASI, tapi juga sudah makan rendang jengkol. Masuk, dipencet tombol mesin cuci, setelah itu masukkan ke pengering, lain suaranya. Setelah itu dijemur langsung. Kira-kira bolehkah kain tadi dibawa sholat? Tidak. Kenapa? Mutanajjis, karena bercampur dengan anak dari pesantren Darul Ulum tahu ini. Lalu kenapa Ustaz sampaikan? Ini kan direkam dan ditonton oleh yang tidak alumni Darul Ulum. Ketika ditanya, anak Darul Ulum melihat itu, dia akan nanya, itu tadi kain suci, batik suci, sorban suci, kaos kaki suci, airnya suci, tapi mutanajjis karena ada air kencing anak lewat umur 2 tahun. Kenapa tak kau bilas? Dengan entengnya dia menjawab, sekali kucek tanpa bilas. Ini masalah, ini ilmu. Ilmu ini yang tidak dipelajari orang sekarang, sehingga doanya tidak dikabulkan, sholatnya tidak diterima. Maka supaya anak-anak kita tahu membedakan mana tahir, mana musta'mal, mana najis, mana mutanajis, daftarkanlah ke Darul Ulum sebelum tanggal penutupan berikut ini. Apa kata B.J. Habibie, orang tercerdas di Indonesia yang membuat pesawat terbang, diambil oleh pemerintah Jerman, dijemput untuk kembali ke Indonesia. Kalaulah umurku boleh mundur lagi, aku ingin belajar agama secara mendalam. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris penting, tapi apa gunanya kalau ternyata kita sholat, celana, kain, baju kita mutanajjis, sholat tak diterima, doa tak dikabulkan Allah, mandinya tak betul menurut mandi yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji kita kan nuzul Quran Pak Ustaz, ini baru mukaddimahnya. Ini saya mau bercerita bagaimana kronologis Ustaz Somad sampai ke pesantren Darul Ulum, karena di sini dipelajari berbagai macam ilmu. Termasuklah kami datang kemari sama Habib Mahdi dengan Ustaz Kemas Ali belajar ilmu porang. Porang. Tadi kami dibawa melihat porang. Modal Rp2.000 ditanam porang, dipanen berat 5-10 kilo bisa 50.000. Bayangkan kalau porangnya itu ditanam sejauh mata memandang. Orang sepele melihat pondok pesantren, dianggapnya hanya menunggu bantuan dana BOS, dianggapnya hanya menunggu bantuan Kementerian Agama, dianggapnya hanya menunggu wakaf, zakat, infak dan sedekah. Padahal negeri kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Letakkan aja itu bibit, tumbuh, makan, mati. Orang beracun, tapi orang Jepang pandai mengolahnya. Maka ini semua adalah dari langit bisa dapat rezeki. Melalui apa?
burung sarang walet. Dari tanah bisa dapat rezeki. Dari mana? Porang. Kalau kau takut porang, datanglah belajar ilmu porang di Darul Ulum. Nah, itu dia. Ada nampak saya nyamuk, tapi dia tak mau menggigit kaki saya. Berarti sudah dibacakan Kiai Munawir dah doa apa? Bacakannya doa innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata nyamuk, nama gua tuh. Ketika Kiai Munawir menarik jubah Habib Mahdi tadi, saya tengok dari samping. Dia sedang mengajarkan kita bahwa Kiai dengan Habib tak bisa dipisahkan. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar di Makkah. Di antara gurunya banyak para habaib. Saya membagi guru-guru beliau menjadi dua. Satu guru-guru dari Sadah. Sadah maksudnya para sayyid, keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang satu lagi guru-guru yang bukan dari kalangan Sadah. Itu saya tulis dalam disertasi saya, tebalnya 600 halaman. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wajuduhu wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi nasri sunnah di Indonesia. Saya menggaya-gaya aja. Masih tahu tulisan saya 600 halaman. Bahwa di Indonesia para habaib berjalan bersama dengan para kiai alim ulama tuan guru di Aceh sampai ke Papua. Saya baru pulang dari Maluku, yang mengundang saya juga para habaib. Jadi kalau tadi Kiai Munawir menarik jubah Habib Mahdi, dia ingin sedang mengatakan, hai engkau Abdul Somad, kau boleh LCMA Profesor Doktor, tapi kalau kau stroke ilmu hilang, maka kau tak dipandang orang. Tapi ada orang yang kalau ilmunya hilang, tapi ada yang tak bisa hilang dari dirinya. Apa? Darahnya menetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Somad nggak ada darah Nabi menetes di badan Ustaz. Ada Nabi Adam. Aku kan keturunan Nabi Adam. Yang tidak keturunan Nabi Adam angkat tangan. Berarti keturunan Charles Darwin. Kata Darwin dari mana? Dari monyet. Makanya ulahnya macam monyet. Manjat sana, manjat sini, manjat sana, manjat sini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin manusia ini berjalan menurut aturan dia, aturan itu dia turunkan melalui Al-Quran. Ada seorang hamba yang dia pilih, bukan hamba itu melamar. Ini banyak orang yang silap, banyak dia komplain, kenapa Nabi Muhammad dianggapnya jadi Nabi itu macam ikut tes CPNS, bawa surat pendaftaran, fotokopi SKCK. Menjadi Nabi itu bukan kemauan dia, yang memilih dia menjadi Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setelah Yasin sallallahu alaihi wasallam? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itulah dia jawabannya. Yasin itu Muhammad SAW. Nama anak kau siapa? Muhammad Yasin. Nama anak kau siapa? Muhammad Toha. Nama anak kau siapa? Valentino Rossi. Kenapa yang ini namanya lain? Kencang jalannya Pak Ustaz. Ala Yasin Habibillah. Jadi Yasin itu dia. Jadi satu orang boleh namanya banyak? Boleh. Buktinya siapa? Abdul Somad. Nama lain Uwas. Di Facebook Anton. Yasin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim. Setelah Allah bersumpah dengan Al-Quran, baru dia nobatkan ini orang. Innaka laminal mursalin. Lamnya pendek, litaukid, menekankan. Inna, taukid yang pertama. La, taukid yang kedua. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
laminal mursalin. Engkau adalah salah seorang daripada mursalin, rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia diutus untuk apa? Tanzilal azizir rahim. Itu makanya kita tiap malam baca Yasin untuk menguatkan ke hati kita tentang wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tapi semua ada masanya, dan masa itu ada momennya, ada orangnya, ada tepatnya, ada waktunya. Umur 38 dia bertahanus di Gua Hira, belum datang Jibril. Umur 39 dia bertahanus di Gua Hira, belum datang Jibril. Umur 40 barulah datang Jibril alaihissalam. Umur 40. Oh, jadi dia bertahanus 3 kali. 3 kali, guys. 3 kali. Umur 38 belum. Umur 39 belum. Umur 40 datang makhluk besar memeluknya. Iqra. Ma'ana biqari. Aku ora iso baca. Iqra. I cannot read. Iqra. Aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Menurut ulama, ayat itu turun pada malam 17 Ramadan. Mana dalilnya? Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ketika bertemunya 2 pasukan besar, yang dimaksud 2 pasukan besar adalah perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan, maka itu seperti signal, seakan-akan Allah ingin mengatakan Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan, walaupun negeri lain memperingatinya 27 Ramadan. Mesir malam nuzul Qurannya 27, Indonesia malam nuzul Qurannya 17. Ma, ya, kenapa di tempat kita diperingati nuzul Quran itu 17 ya? Karena kita merdeka 17 Agustus. Nah, selesai. Ya. Kenapa kita nuzul Quran malam 17? Karena satu hari sholat berapa rakaat? 17. Ya, itulah jawabannya. Nggak salah. Itu ijtihad ulama. Jadi tidak diketahui malam turunnya itu kapan. Kalau diketahui malam turunnya kapan, ya selesailah rahasia Lailatul Qadar. Kalau selesai rahasia Lailatul Qadar, orang tidak akan sholat tarawih ke masjid lagi. Sampai nara lu ngonang masjid. Enggak, Pak. Kenapa? Wis itu. Ente enggak ke masjid lagi sholat tarawih? Enggak. Kenapa? Tahun lalu udah dapat Lailatul Qadar. 80 tahun, sampai lagi. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Ada yang tahu dapat haji mabrur? Nah, ada. Kelihatannya tetangga saya itu mabrur, Pak Ustadz. Kenapa? Wajahnya pulang dari Mekah putih bersih. Enggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul hari Jumat. Hari Jumat itu seperti cermin, ada satu titik hitam, tidak ada yang tahu. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Lailatul Bakar banyak. Bakar apa? Bakar kue. 10 terakhir Ramadan berasap. Ibu, kok rambutnya berasap? Lailatul Qadar, Lailatul Bakar. Nah, jadi ini salah satu ijtihad ulama mengatakan. Di mana kami bisa lihat ijtihad ulama tentang malam Lailatul Qadar itu, Pak Ustadz? Buka dalam surat Al-Qadar. Tafsirnya apa? Tafsir Al-Quranil Azim. Penulisnya siapa? Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Halaman berapa? Kau carilah sendiri. Banyak kali pun pertanyaan.
Gitu caranya kalau kita nggak ingat. Itu. Saya kalau ditanya, Ustaz, halaman berapa, nomor berapa? Kau cari sendiri. Karena kalau bilang nggak tahu, nggak tahu. Masa Ustaz nggak tahu? Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih. Pulanglah Nabi Muhammad SAW kedinginan menggigil. Datang Khadijah menyelimuti dia. Begitulah Khadijah yang solihah itu. Suaminya pergi naik ke Jabal Nur. Pergilah mas, rapopo. Bertahan 1 bulan, diantarkannya makanan. Pulang kedinginan, diselimutinya. Coba perempuan zaman sekarang. Aku mau pergi sholat tarawih, jangan. Pulang kedinginan, mampuslah kau. Diselimutinya. Setelah diselimutinya, dibawakannya ke pamannya. Nama pamannya Waraqah bin Naufal. Wahai Waraqah bin Naufal, ini suamiku ini kedinginan. Kenapa? Dia baru saja turun dari gua Hira. Katanya ada makhluk yang besar memeluk dia, menyuruh dia membaca. Kata Waraqah bin Naufal, itulah Namus. Namus nama lain dari Jibril. Jibril itu ada namanya Jibril. Ada lagi namanya Tanazzalul Malaikatu Warruh. Nazala bihi Ruhul Amin. Turun Lailatul Qadar. Ada namanya Jibril, ada namanya Ar-Ruh, ada namanya Ruhul Amin, ada namanya Namus. Itulah Namus. Maksud Namus di situ Jibril. Yang dulu turun kepada Ibrahim, yang dulu pernah turun kepada Musa, pernah turun kepada Isa, dan sekarang dia turun kepada suamimu. Suamimu ini adalah nabi terakhir. Wallahi demi Allah, nanti ketika dia terusir dari kaumnya, aku yang akan menolong dia, kata Waraqah bin Naufal. Nabi bertanya, apakah orang Makkah akan mengusir aku? Kata Nabi. Waraqah berkata, engkau akan diusir dari kota ini. Kalau aku hidup, aku yang akan menolong engkau. Tapi nasib malang, Waraqah tak sempat menolong Nabi, karena tak lama setelah itu dia meninggal dunia. Tapi dia dapat pahala jihad menolong Nabi. Innamal a'malu binniyat. Sampai niatnya. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara Allah untuk menobatkan dia sebagai salah satu dari rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu turunlah wahyu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau payah ingatnya 23 tahun. Sudah selesai. Berbagai macam datang pertanyaan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar, tentang judi. Turun ayat. Qul, katakan ya Muhammad, fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anir ruh. Datang orang Yahudi bertanya, apa ruh itu ya Muhammad? Qul, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kronologis sebab turunnya ayat itu disebut dengan asbabun nuzul, bukan asbun. Asbun itu asal bunyi. Asbabun nuzul, kronologis sebab turunnya ayat. Kalau mau tahu tentang ilmu asbabun nuzul, ada 2 kitab yang besar, bernama kitab Al-Wahidi, yang kedua kitab yang ditulis Asbabun Nuzul Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dari Mesir, meninggal tahun 911 Hijrah. Ini kitab Asbabun Nuzul. Tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu ada Asbabun Nuzulnya. Lama tidak turun wahyu. Tidak turun wahyu. Sampai-sampai datang seorang perempuan berkata, qad tarakaka syaitanuka, setanmu sudah meninggalkan engkau. Selama ini kau dapat wahyu dari setan, sekarang setanmu tidak turun lagi ya Muhammad. Perempuan itu namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Nama lakinya Abu. Abu artinya bapak. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Nama suaminya Abu Lahab, saking gantengnya
Saking gantengnya dia dipanggil Abu Lahab. Makanya kalau ada orang ganteng nggak sholat, hai Abu Lahab. Kalau dia kuat makan, panggil juga Abu Lahab, tapi ujungnya bukan B, tapi P. Abu Lahab. Saya pernah lihat di pinggir jalan, rumah makan Abu Lahab. Saya baca ujung, oh ujungnya P. Abu Lahab. Kalau yang itu ada qalqalah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu. Sayasla naran. Wa imra'atuhu. Nah, inilah bininya yang kurang ajar tadi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Sampai hati dia mengejek Nabi, mengatakan setanmu sudah meninggalkanmu, setanmu sudah meninggalkanmu. Turunlah ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya sama Jibril, Jibril, kenapa kau lama membawa wahyu sampai Ummu Jamil mengejek aku? Aku tidak membawa wahyu karena di rumahmu ada bangkai anak anjing. Di bawah tempat tidur ada anak anjing al-jarwu. Jarwu itu anak anjing. Tapi Mas Jarwo jangan tersinggung. Jarwu. Ada bangkai anak anjing. Datang Khawlah, diambilnya bangkai sapu, ditariknya, ada bangkai anak anjing.